Salam pecinta ngopi, kembali lagi di dalam konten Ngopi Ngobrol Pemuritan. Hari ini kita akan bersama-sama membahas hal-hal yang berkaitan dengan pemuritan bersama saya penginjil Ezekiel, dan juga hari ini ditemani dengan tim ya. Kita ada satu rekan dalam satu tim pemuritan gereja. Mungkin boleh perkenalkan diri. Ya, shalom ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bersama dengan saya Conto Antonius ya. Senang sekali bisa bergabung dan juga melayani bersama di dalam tim pemuritan secara khusus di bidang development, di bidang pengembangan, bagaimana kita memikirkan ya perkembangan daripada kelompok kecil gerakan pemuritan yang ada di gereja kita. Ya, kita langsung saja ya masuk Ya. ke dalam pembahasan kita. Berbicara tentang pemuritan, di belakangnya ada kata murid. Yes. Ya, berarti murid menjadi fokus utama kita. Nah, kira-kira apa definisi seorang murid? Oke. Ya, setiap kita pasti pernah jadi murid ya. Iya. Dan menurut saya seorang murid itu adalah seorang pembelajar. Pembelajar. Ya, tugas utama seorang murid adalah belajar, dan bagaimana murid itu belajar baik itu di dalam sekolah ya, universitas, kuliah dan lain sebagainya. Bahkan di dalam kehidupan kita pun ya, kita nggak pernah berhenti belajar. Maka kita nggak pernah berhenti menjadi seorang murid. Nah, kalau kita berbicara menjadi murid ya sebagai anak-anak Tuhan, maka kita belajar dari Sang Guru Agung. Oke. Ini yang membedakan ya, bagaimana kita menjadi murid Kristus ya, Sang Guru Agung itu kita belajar dari teladan Kristus, belajar dari apa yang Kristus sudah ajarkan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, maka sekali lagi ya, menjadi seorang murid itu nggak berhenti menjadi seorang pengikut ya, tetapi menjadi seorang yang membuka dirinya untuk belajar, dibentuk ya, diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ada satu hal yang penting di sini yang telah disampaikan oleh Conto Antonius, bahwa seorang murid ya, yang membedakan dengan murid-murid dunia pada umumnya, bahwa yang mengajar kita ya, fokus daripada kita itu adalah Yesus Kristus, Guru Agung kita ya, Yes. Tuhan kita. Ya. Dan kemudian tadi ada satu hal yang penting, bahwa menjadi murid bukan sekedar pengikut. Yes. Ya, mungkin ada murid yang bisa masuk ke dalam kelas, Yes. ya tubuhnya di sana tapi rohnya kemana-mana Ya. ya, kemudian pikirannya tidak fokus begitu ya. Yaitu mengikuti kelas tapi tidak belajar sungguh-sungguh, Ya. tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, sehingga ya dia tidak mendapati apa-apa. Betul sekali. Nah, kalau murid di dalam Alkitab, apa definisinya? Iya, murid di dalam Alkitab banyak ya. Kita melihat di Perjanjian Baru sendiri saja, kita Iya. melihat Kristus mengutus ya, memanggil murid, Iya. mengutus murid. Banyak sekali yang Kristus ajarkan tentang pemuritan. Maka dari berbagai macam perspektif itu saya ambil satu aja. Oke, dari bagian mana? Ya, saya biasanya sangat familiar ya untuk mendalami pemuritan di bagian Yohanes 15. Yohanes 15. Ya, bagaimana kita berbicara kita melekat ya di dalam Kristus. Kristus sebagai pokok anggur yang benar, yang sejati, dan kita adalah carang-carangnya. Kita adalah pribadi-pribadi murid Kristus yang belajar untuk melekat di dalam Kristus itu sendiri. Jika murid adalah pribadi yang melekat kepada Yesus, ini ada satu hal yang sangat menarik sekali, karena agak sangat abstrak contoh. Ya, melekat. Oke, bagaimana melekat dengan Tuhan? Hal konkretnya. Ya, konkretnya. Ya, sebenarnya menarik ya. Hal konkret tentu saja pertama kita belajar percaya. Oke, Dan percaya. itu adalah satu tindakan nyata yang bisa kita lakukan. Tapi apakah hanya sampai di situ? Tentu tidak. Ya. Bagaimana cara kita melekat kalau kita nggak mengenal? Oke. Nah, bagaimana cara kita mengenal Kristus kalau kita tidak pernah melihat apa yang Kristus ajarkan? Dan firman Tuhan di dalam Yohanes 15 sangat jelas ya, menyandingkan melekat kepada Kristus juga kepada firman-Nya. Nah, maka ini sesuatu yang sangat relevan ya di dalam kehidupan kita, bahwa firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, di dalam Alkitab yang kita mungkin di konteks kita di Indonesia sangat mudah sekali untuk kita dapatkan, kita bisa baca, kita diberikan kebebasan. Nah, maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bagaimana kita memperlakukan firman-Nya itu sebagai yang paling utama.
Ya, misalkan saya ambil contoh lah ya, ilustrasi ya, mungkin ada ilustrasi gambaran yang bantu kita untuk mengerti akan hal ini. Misalkan kalau kita bangun tidur ya kan, Oke. kita bangun tidur, umumnya ya orang-orang akan sikat giginya ya kan. Mandi, sikat gigi gitu ya. Nah, bayangkan kalau kita tidak melakukan hal itu. Oke. Satu hari mungkin kayaknya masih ada orang yang tahan mungkin ya. Iya. Nggak sikat gigi, nggak mandi. Tapi coba kalau itu terus tidak dilakukan. Nah, pasti akan ada sesuatu yang nggak nyaman. Nah, kalau orang yang tiap hari sikat gigi dan mandi, sekali dia nggak sikat gigi atau mandi, pasti ada sesuatu yang nggak enak gitu ya. Yang membuat dia mau melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari pun tidak bisa gitu. Rasanya ada yang kurang. Nah, gambaran seperti ini coba kita kaitkan di dalam kita membaca firman Tuhan. Bagaimana kehidupan rohani kita? Kalau kita nggak baca atau bersaat teduh satu hari aja, apakah kita merasa nyaman? Ya, nah itu adalah gambaran bagaimana kita melekat kepada Kristus. Kalau kita rasanya fine-fine saja ya, Itu ada tanda tanya itu. iya, maka kelekatan kita kepada firman Tuhan itu menjadi tanda tanya. Kayaknya Alkitab cuma ditaruh di lemari buku di rumah, nggak pernah disentuh gitu ya. Nah, maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita melekat di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Oke, jadi setiap kita yang mengaku murid Kristus, pastikan kita sudah dekat dengan firman, kita kenal firman, dan kita mau hidupi firman. Itu yang dimaksud dengan melekat Iya. pada Yesus ya, di dalam firman-Nya. Iya. Nah, tadi kita berbicara tentang murid ini. Nah, tapi kita kan tidak hanya mau berhenti kepada murid, tapi mau berbicara lebih luas kepada pemuritan. Iya. Dan berbicara aspek pemuritan, bagaimana memuridkan seseorang, ada banyak cara, banyak sarana. Nah, salah satu wadah yang gereja kita terapkan yaitu melalui kelompok kecil. Yes, Nah, sekarang betul. mungkin kita akan mendiskusikan ya. Contoh bisa sharingkan insight, kira-kira dampak daripada pemuritan melalui kelompok kecil dengan kehidupan seorang murid itu sendiri. Oke. Iya. Tentu saja kelompok kecil itu adalah sebuah wadah ya. Wadah di mana kita ya individu-individu berkumpul ya. Lalu saling membentuk satu dengan yang lain, maka wadah ini perlu dan sangat penting. Bayangkan kalau nggak ada wadahnya ya berarti siapapun bisa berkumpul. Siapapun, dimanapun ya gitu bisa berkumpul dan itu nggak diwadahi oleh satu wadah yang penting ini. Nah, maka kelompok kecil itu membentuk setiap pribadi untuk mengenal lebih dalam. Ya, sehingga kalau kita melihat hal yang dulu mungkin ada orang-orang yang merasa nggak terjangkau, nggak terperhatikan, ya itu bisa dijangkau melalui kelompok kecil. Oke. Melalui relasi yang dibangun bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau belajar bertumbuh. Nah, dan maka kita lihat kelompok kecil menjadi sarana yang sangat penting juga untuk kita saling belajar. Kita belajar misalkan di dalam pengalaman hidup ya, ada orang yang mengalami kegagalan di dalam berusaha. Kita belajar dari orang lain, kita belajar mensupport teman kita. Begitu juga mungkin suatu saat kita juga mengalami kesulitan. Nah, maka di dalam kelompok kecil itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk saling mensupport satu dengan yang lain. Dan kita sebagai makhluk sosial ya, kita pasti membutuhkan orang lain. Dari sejak kita lahir kita butuh orang lain. Kita butuh mama papa kita, orang tua kita. Waktu kita berkehidupan sosial pun tidak bisa seorang mengatakan saya bisa hidup sendiri tanpa Nggak mungkin. kehadiran orang lain, itu nggak mungkin. Maka ini menjadi sangat penting ya, kehadiran orang lain yang saling mendukung satu dengan yang lain di dalam wadah tadi. Nah, maka kalau nggak ada wadahnya, ya kita bisa hidup masing-masing. Bisa juga saling mengenal tapi nggak dalam. Nah, maka wadah kelompok kecil ini adalah wadah yang dibentuk untuk kita mengenal lebih dalam rekan-rekan kita, memberkati lebih banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke. Ya tentunya agar kita juga bisa lebih fokus ya. Yes, betul. Ya karena kalau kita katakan sendiri, melayani banyak orang, memperhatikan banyak orang itu Iya. dari segi waktu, tenaga terbatas sekali. Ya, biasanya juga nggak bisa sampai dalam sekali, hanya di permukaan kan. Tapi kalau ada di dalam satu wadah,
Kita benar-benar mengenal luar dalamnya. Bukan hanya yang di permukaan, tapi benar-benar sifat karakternya. Karena apa? Kita ketemunya orang-orang itu terus. Iya. Ya kan? Nah, tadi kita katakan peran daripada kelompok kecil terhadap muridnya. Sekarang peran muridnya di dalam kelompok kecil harusnya seperti apa? Oke, peran murid tentu saja sangat lebih penting lagi. Ya, karena wadah kalau nggak ada isinya hanya menjadi wadah kosong. Oke. Kelompok kecil tanpa ada semangat dan antusias dari murid-murid itu sendiri hanya akan menjadi kelompok kecil yang tidak bermakna, tidak hidup, tidak menghidupi firman. Nah, tetapi peran murid di dalam hal ini ya harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Pasti ada banyak perbedaan, ya kan? Perbedaan karakter yang mungkin setiap orang individu itu berbeda-beda. Tetapi bagaimana belajar satu dengan yang lain. Saya yang mungkin lebih introvert ya atau dengan rekan yang lebih ekstrovert, kita semua saling belajar. Kita semua saling belajar satu dengan yang lain sehingga kelompok kecil itu ya peran murid itu sendiri adalah bagaimana memperlengkapi satu dengan yang lain. Oke, karena dasarnya kita semua murid, kita semua Yes. saling belajar ya. Yes. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, ya kita semua belajar. Ya. Ya. Nah, ada statement seperti ini bahwa kelompok kecil hanya cocok untuk sifat-sifat tertentu, orang-orang tertentu, dan kemudian pemimpin kelompok kecil itu yang harus berperan lebih. Ya, jadi AKK atau anggota kelompok kecil ngikut aja. Nah, bagaimana merespon hal ini? Oke, ya ini pertanyaan yang paling sering ya, Ya. orang sering menjadikan itu sebuah excuse. Ya, yang kita sering bahas juga dalam tim pemuritan Ya, excuse untuk ya kayaknya saya nggak cocok ya Iya. ikut kelompok kecil ya, atau saya nggak cocok di dalam apa ya, saya bukan orang yang bisa membagikan sesuatu kepada orang lain. Iya. Nah, saya maka mengajak kita, setiap kita untuk kembali kepada yang paling mendasar, bahwa seorang murid ya itu menjadi seorang murid bukan karena dari kecakapan dirinya, bukan dari saya ini tipe karakternya seperti apa, kayaknya saya lebih cocok, bukan itu yang utama Oke. ya, tetapi yang mendasar dari seorang murid itu berbicara tentang panggilan ya, bagaimana setiap kita itu dipanggil oleh Tuhan yang memanggil setiap kita menjadi seorang murid sehingga kita mau dibentuk oleh Tuhan lain membentuk kita. Dan saya yakin setiap karakter tadi yang berbeda-beda itu semua mengalami pembentukan. Gak hanya orang yang pasif saja ya kan, seringkali kan ngomong yang pasif ataupun yang introvert itu kayaknya nggak bisa. Belum tentu. Yang ekstrovert ya, yang aktif itu pun semua dibentuk ya, di dalam kelompok kecil. Maka kita saling menajamkan, saling mempertumbuhkan satu dengan yang lain, itu adalah fungsi ya. Kita dipanggil menjadi seorang murid. Nah, salahnya adalah seringkali kita hanya berdasar kepada apa yang kita sukai, apa yang kita mau lakukan. Kita lupa Tuhan memanggil kita itu adalah bagaimana apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam komunitas kita, di dalam kelompok kecil itu sendiri. Terima kasih Contoh Ya. Antonius untuk sharing hari ini ya. Ya. Saya yakin setiap kita terberkati dengan materi hari ini. Ya, demikian kita akan bersama-sama terus mendalami mengenai tema-tema pemuritan di sesi-sesi berikutnya. Nah, sebelum mengakhiri, Contoh Antonius bisa berikan statement penutup? Oke, ya seperti yang saya katakan di awal ya, bahwa setiap kita ya dipanggil menjadi seorang murid yang mau belajar, dipanggil untuk belajar dari Kristus sebagai guru agung kita. Sekarang pertanyaan yang paling mendasar adalah, maukah kita mengambil komitmen untuk menjadi murid Kristus ya di dalam kehidupan kita? Maukah kita melekat di dalam Kristus, melekat di dalam firman Tuhan, sehingga kita belajar untuk dibentuk, diperlengkapi oleh Allah yang memanggil setiap kita? Ya, maukah setiap kita menjadi murid Kristus yang sejati, bukan sekedar pengikut? Amin. Terus dukung pelayanan podcast di tengah gereja kita. Sampai jumpa di sesi ngopi ngobrol pemuritan selanjutnya. Sampai jumpa.